Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi dan etnik UMB untuk memenuhi tugas forum 1, pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Perkenalkan, nama saya Endaro Nugra Saputra, NIM saya adalah 4112000100102. Saya dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Sipil, kelas reguler 1. Kampus Universitas Mercu Buana. Materi yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, alasan mengapa PAK perlu diajarkan di dunia pendidikan. Materi yang ketiga, yaitu tujuan pelaksanaan PAK di lembaga pendidikan. Yang keempat, yaitu korupsi dari sudut etika. Yang kelima, korupsi dari pandangan etika. Dan yang keenam, urgensi pendidikan etik. Pendahuluan. Perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya integritas diri, hilangnya moral, dan hilangnya rasa malu sebagai bagian terpenting dari inti sebagian manusia. Perilaku korupsi bukan berarti seseorang itu miskin, tetapi adanya sifat dan sikap rakus untuk menumpuk harta kekayaan melalui cara biadab dan tak beradab. Para koruptor dapat dikatakan sebagai orang yang bejat moral, garong uang negara, dan layak untuk dihukum seberat-beratnya. Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana atau PAK dan Etik UMB merupakan mata kuliah yang menitik beratkan pada pendidikan karakter yang akan membentuk mahasiswa menjadi seorang sarjana yang mampu menegakkan kejujuran dan bisa menjadi contoh atau teladan. Pentingnya implementasi PAK di lembaga pendidikan. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau KPK telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah maupun universitas dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait. Pendidikan alasan mengapa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan. Yang pertama, budaya korupsi Indonesia di tepi jurang. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah, bahkan sudah tidak disadari lagi oleh pelakunya bahwa hal tersebut merupakan tindakan terlarang, berdosa dan merugikan banyak orang. Korupsi terjadi di semua level kehidupan, bahkan di lembaga pendidikan pun terjadi kondisi di tepi jurang. Inilah yang menyebabkan target pemahaman perlu dilakukan dari akar rumput dan dalam jangka waktu yang panjang. Menerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang dalam proses pembelajarannya. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang mencontek saat ujian. Sebenarnya ini adalah tindakan korupsi nyata yang dilakukan oleh skala kecil. Kemudian penanaman pendidikan karakter yang aplikatif. Lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi adalah tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif. Namun, faktanya memang kebanyakan peserta didik masih menjadi karakter sebagai hafalan materi pendidikan, bukan dilakukan secara implementatif. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter anti korupsi di lembaga pendidikan dengan dua tahapan awal, yakni dengan menentukan sikap dan target pembelajaran yang hendak dicapai, lalu dibuat kurikulum yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Berikut tujuannya. Yang pertama, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Perlu
penguatan etika pemberantasan korupsi. Praktik korupsi terus berkembang di Indonesia. Komisi Yudisial atau KY sebagai lembaga berwenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim perlu memastikan para hakim terbebas dari praktik korupsi. Sebagai langkah pencegahannya itu melalui pelatihan yang dapat meningkatkan keilmuan hakim dan penguatan etika. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmilo pada seminar nasional bertajuk Menguatkan Strategi dan Budaya Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Auditorium Universitas Pancasakti Tegal. Menurut Joko, dengan penguatan etika dalam program pemilihan pelatihan hakim, hal itu dapat membantu untuk mengurangi indeks korupsi di Indonesia yang terbilang sangat tinggi. Pasalnya, hakim dianggap sebagai tokoh sentral di dunia hukum dan peradilan. Kaya menjalankan program peningkatan kapasitas hakim seperti hal teknis yang bersifat hukum secara tematik atau korupsi. Selain itu, KAI juga menguatkan etika hakim melalui program-program pelatihan bagi hakim setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat menguatkan hakim selaku penegak hukum dan memutus perkara korupsi di Indonesia, ucap mantan hakim militer ini. Korupsi dari sudut etika. Korupsi telah menjadi isu utama dalam arti politik dan ekonomi di negara-negara berkembang sehingga menjadi masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pesat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perseorangan atau koperasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Namun secara umum korupsi biasanya diasosiasikan sebagai penggunaan kekuasaan pejabat publik untuk mengambil keuntungan material bagi pribadi orang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal korupsi bisa bermacam-macam manifestasinya. Belum tentu berapa uang sebagai suap, bisa jadi yang dikorupsi itu waktu, informasi, sistem, atau apa saja. Tahun 2014 dari catatan Transparency International ketika merilis Corruption Perception Index atau CPI, Indonesia berada di peringkat 114 dari 174 negara yang diperiksa. Sebagian pemimpin politik dan pejabat publik mengabaikan kebutuhan dan relevansi moralitas publik dan lebih menikmati korupsi. Padahal keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar. Beberapa hal yang memotivasi orang melakukan korupsi. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, tuntutan hidup. Yang ketiga, tuntutan gaya hidup. Yang keempat, serakah. Yang kelima, kemiskinan yang ekstrim dan kesempatan. Dan yang terakhir, kurangnya jiwa mengelola diri sendiri. Korupsi dari pandangan etika. Teori deontologi, yaitu ada teori hak dan ada teori keadilan. Teori teleologi, yaitu ada egoisme dan utilitarian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.